bukan soal moralitas Bang, tapi soal intelektualitas. Kenapa kita bisa sebodoh ini gitu membiarkan barang segini berbahayanya bisa menyebar di masyarakat kan gitu, dan luar biasa sekali. Wow. Nah, duitnya dan data PPATK kan 991 triliun. Dapat 2 IKN. Iya, dapat 2 IKN dan cash. Dapat 2 IKN. Iya. Unbelievable. Dan sekarang orang setelah duitnya semua dipakai di situ, itu ada di sekitar kita semua, PHK naik karena investment naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada podcast atau obrolan yang sangat menarik ya, yang dilakukan yang menurut kami itu adalah 2 anak muda yang cerdas dan juga sangat kritis. Siapa lagi kalau bukan Ferry Irwandi dan juga Panji Pragiwaksono. Nah, di sini mereka berbicara agak berat ya, di mana masalah yang dibahas adalah tentang perekonomian di Indonesia. Kenapa pada saat ini sangat lesu, sedangkan di daerah lain, bahkan di Asia Tenggara atau utamanya Kamboja justru semakin bergolak. Nah, hal ini diakui oleh Ferry Irwandi menjadi ada salah satu sebab kenapa Indonesia, tanah air tercinta kita, masyarakatnya mengalami hal seperti ini. Pasar-pasar sepi, bahkan bisa dikatakan beberapa pengamat bilang kalau mudik pada tahun ini adalah menurun berapa persen gitu loh. Dan tentu saja hal ini menjadi kerugian ya, karena pemasukan dari para pelaku UMKM menjadi sedikit. Nah, ternyata kelesuan ekonomi atau menurunnya pemasukan oleh para penggiat pasar, nah itu ternyata ada sebabnya. Nah, sebabnya ini sangat luar biasa dan menurut kami itu memang patut dipikirkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang karena hal inilah negara itu merugi hampir 1 kuadriliun. Nah, kalau menurut Ferry Irwandi ini, kalau nilai itu dicairkan dalam bentuk uang, maka tentu IKN itu, ibu kota baru tercinta kita itu akan terbangun, bukan hanya 1, bahkan 2 katanya. Jadi sebenarnya jalan keluarnya cukup mudah ya sebenarnya. Yang penting ada niat dan kemauan, karena memang menurut Ferry Irwandi ini masalah tersebut sangat vital dan sangat merusak gitu loh, bukan hanya bagi anak-anak muda, namun juga bagi para orang tua, bahkan untuk negara, karena memang kerugiannya sangat fatal sekali. Dan kalau itu bisa dihapus, bahkan dihalangi, maka tentu roda perekonomian di tanah air kita akan kembali menggelora ya, akan kembali semangat, akan kembali berapi-api, sehingga tentu saja roda perekonomian di tanah air kita akan semakin naik, semakin meningkat. Nah, apakah yang dimaksud oleh masalah tersebut? Daripada kita berbicara yang lain, lebih baik kita simak langsung videonya, dan jangan lupa jangan di skip ya, karena memang cuma sebentar kok, nggak lebih dari 6 menit. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Di luar itu, sebagai orang yang juga mengerti, apakah memang itu yang jadi permasalahan yang mengorbankan si umbi-umbian tadi, atau sebenarnya ada sesuatu yang lain yang mungkin terlalu ngejelimet untuk dipahami rakyat yang menyebabkan ini? Karena gini, sekarang itu kan sifat siur informasi itu banyak, dan makro itu kan hal yang sulit ya sebenarnya. Orang yang belajar ekonomi pun, orang yang belajar akuntansi, orang yang belajar finance management belum tahu itu, karena namanya ekonomi itu setiap bidangnya itu punya fokus dan punya teoritis yang berbeda nih. Seorang akuntan tuh belum tahu dia tentu tahu hal seperti ini, atau seorang yang belajar ilmu ekonomi belum tahu bisa bikin jurnal gitu segala macam. Nah, jadi membahasakannya itu supaya simpel itu jadi PR tersendiri itu, Bang. Nah, kita lihat lagi kenapa sih hal ini terjadi? Kenapa semua hal ini terjadi? Apakah pure karena program yang jelek? Apakah pure karena perencanaan yang jelek? Nah, gue bisa bilang kayak gini. Ekonomi Indonesia selama ini ditopang sama yang namanya konsumsi. Jadi kan pendekatan permintaan agregat atau pengeluaran, atau gini gampangnya bahasa manusianya, ada yang namanya gross demand product atau PDB, itu volume transaksi di seluruh negeri nih sekian sebesar, dan Indonesia besar kan, salah satu yang terbesar di dunia, masuk ke G20 itu kan 20 negara dengan PDB terbesar, salah satu negara kayak gitu. Kita gede banget. Nah, bedanya dengan negara lain adalah kalau di negara lain gedenya itu karena sektor manufaktur tuh, Bang.
manufakturnya bagus. Ya. Terus impor ekspornya bagus, investasinya bagus. Nah di Indonesia kita itu gede karena konsumsinya. Itu bisa sampai 58% dan bahkan bisa sampai di 60%. Di antara semua komponen pembentuk PDB itu tadi. Jadi artinya investasi yang kesini nggak gede, manufaktur nggak gede, government spending nggak gede, investasi nggak gede, tapi konsumsi gede. Makanya ketika COVID terjadi, ketika semua supply chain itu berhenti, orang-orang nggak jualan lagi, antara negara itu susah melakukan transaksi, semuanya jadi lebih mahal. Negara-negara yang bergantung sama manufaktur kayak Jerman, Jepang itu kan ambruk, Korea ambruk, tapi Indonesia kita berdiri kuat ini karena masyarakat kita suka jajan. Karena saya mutarnya di kita aja gitu loh. Tapi di satu sisi ini kayak blessing in disguise aja gitu. Kita bergantung itu kita selamat. Tapi di sisi yang lain kalau keadaan normal ya kita bisa tertinggal lagi karena kan semakin besar produk kita yang bisa keluar, semakin expand market kita, kemudian semakin besar juga orang yang mengkonsumsi, semakin besar volume ekonomi kita kan. Kalau emang kita bisa masuk nih, kita nggak cuma bergantung sama komoditas mentah atau segala macam, ada produk yang bisa dijual dan lain sebagainya. Nah, ketika konsumsi ini yang jadi penopang ekonomi Indonesia kena hantam langsung, maka ambruklah semua fundamental ekonomi yang kita punya karena di investasi kita jelek. Kita udah berusaha sebisa mungkin untuk nge-guide, ya bayangin lah. Mereka buat konten di Indonesia, investnya di Vietnam, dan itu nggak sekali, kan lucu banget gitu. Wah, udah nggak nyari exposure di ini tiba-tiba Apple ke sini, wah semua menteri, Elon ke sini, terus Nvidia ke sini. 1 minggu kemudian deal with Vietnam. Itu tuh kayak nampar muka kita bolak-balik gitu nggak sih? Berarti there's something wrong with this republic gitu loh. Nah, itu artinya investasi nggak bisa dijalanin lagi. Dulu ada namanya government spending. Ketika pemerintah belanja, itu kan berarti melakukan stimulus pada perekonomian di masyarakat gitu. Kayak pengadaan atau ngelakuin sesuatu lah. Simpelnya kayak pemerintah bikin satu event, vendor datang, itu kan pekerja datang nih, pekerja dapat pekerjaan, orang dapat duit, ekonomi mutar segala macam itu masuk ke situ. Nah, konsumsi Indonesia dulu orang masih bekerja, dia punya spending, dia beli, dia di Shopee, Tokopedia, apapun, Bukalapak dulu ya. Mereka belanja, muter lagi, belanja ke warung, muter lagi gitu-gitu. Nah, sekarang ada 2 kondisi. Pertama, kenapa gue sangat vokal dari dulu masalah judi online itu bukan soal moralitas bang, tapi soal intelektualitas. Kenapa kita bisa sebodoh ini gitu membiarkan barang segini berbahayanya bisa menyebar di masyarakat? Karena kita cuma punya C nih, kita cuma punya konsumsi nih, dan yang diserang di judi online kan konsumsi. Dan itu gue sebagai pelaku usaha waktu itu bisa confirm itu karena gue punya coffee shop. Di tahun 2022 itu tiba-tiba tuh orang yang datang tempat tetap ramai, yang berkurang itu menu yang mereka pesan. I see. Iya, kemampuan mereka berbelanjanya yang turun. Karena mereka, oh yaudah deh, gue mau turn, itu ya teman gue menang nih karena Depo, gue akhirnya kayak gitu. Concern lo adalah judi online itu bawa duit kita yang tadinya diputar di kita, jadi keluar karena banyak dari situ tuh negara. Dan kalau dilihat, dan itu sinkron datanya, dan sampai sekarang gue nggak ngerti waktu itu kenapa orang nggak banyak yang bahas ya di tahun 2023 itu. Bahkan di salah satu orasi ilmiah gue di Universitas Negeri di Indonesia itu gue bahas, jadi kayak lu bisa matching datanya di pertumbuhan ekonomi Kamboja gitu, karena pertumbuhan ekonomi Kamboja itu luar biasa sekali bro. Dalam 3 tahun terakhir itu duit kita itu di Kamboja itu udah nggak susah nyari Porsche, Rolls Royce, semuanya udah pakai gitu dan luar biasa sekali. Wow. Nah, duitnya dan data PPATK kan 991 triliun. Dapat 2 IKN. Iya, dapat 2 IKN dan cash. Dapat 2 IKN. Iya. Unbelievable. Dan sekarang orang setelah duitnya semua dipakai di situ, itu ada di sekitar kita semua. PHK naik karena investment nggak ada. Orang nggak lagi spend money gitu. Orang nggak lagi percaya Indonesia itu market yang oke nih buat gue naruh duit di situ. Tambah lagi masa e-fishery kemarin kan, yang makin merontokkan kepercayaan rate-nya di Indonesia itu kayak gimana. Jadi kayak gimana ini semua mau berputar? PHK, orang kehilangan penghasilan, judi online menggila, biaya pendidikan, biaya rumah makin naik. Terus kita tuh punya yang namanya, gue nyebutnya ya, gue nggak tahu istilahnya kalau formula, gue nyebutnya pengangguran terselubung. Karena kalau data by data secara makro itu cantik betul kan, wah penyerapan tenaga kerja sekian, tapi kualitas penyerapannya yang buruk.
ya supir taksi daring gitu atau supir ojek daring itu dianggap sebagai pekerjaan, padahal itu sektor formal yang sehari dalam tiap jam mereka bisa di-cut gitu. Makanya lu sebut pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung Karena sebenarnya seakan bekerja tapi mereka nggak punya jaminan sosial, mereka nggak punya BPJS, mereka nggak punya jangankan jaminan sosial, kepastian pendapatan pun enggak. Ya, itulah obrolan yang menurut kami itu sangat luar biasa ya, berkualitas dan juga dalam sekali. Nah, tentu saja untuk masalah perekonomian itu masing-masing punya analisanya sendiri, termasuk mereka yang memang sudah ahli dalam hal ini. Namun dari obrolan tersebut kita bisa menilai atau kita bisa mengamati ya hasil dari obrolan tersebut. Kalau misalnya ada dua aspek yang kenapa bisa dikatakan perekonomian Indonesia ini lesu. Yang pertama adalah karena memang tidak adanya minat atau menurunnya minat dari para investor untuk menanamkan modalnya di tanah air. Namun yang menjadi penyebab kenapa hal yang pertama ini terjadi adalah memang daya konsumtif dari masyarakat Indonesia ini sangat menurun, bahkan mungkin sudah mulai hilang sama sekali ya. Karena memang kalau dulu masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai orang-orang yang gemar belanja, yang ya pokoknya barang yang disenangi langsung beli, bahkan bisa dikatakan royal. Namun pada 3 tahun terakhir ini sangat menurun jauh. Nah, bila dilihat dari aspeknya, faktor kenapa penyebab hal itu, salah satunya diantaranya adalah judi online. Nah, judi online inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia tidak lagi mengkonsumsi barang-barang yang bisa dikatakan ya perlu branded dan lain sebagainya ya. Sehingga daya beli mereka itu semakin berkurang dan jauh. Salah satu aspeknya adalah karena memang judi online. Judi online ini bisa dikatakan terus-menerus menggerogoti masyarakat Indonesia karena memang tidak adanya yang namanya edukasi untuk bisa meninggalkan hal tersebut. Karena memang iming-iming dari kemenangan dan faktor kekayaan yang instan membuat masyarakat terutama mereka kelas bawah itu menjadi keranjingan, menjadi kecanduan untuk terus mengkonsumsi atau melakukan permainan judi online. Nah, yang menariknya di sini adalah karena memang judi online ini salah satu pusat atau sumbernya itu lalu di Kamboja ya. Sehingga menurut kata Ferry Irwandi, Kamboja ini justru naik ekonominya. Bahkan untuk melihat mobil-mobil yang berharga puluhan miliar seperti Rolls Royce dan apapun itu yang disebut tadi, itu udah semakin lazim di Kamboja itu bertebaran di setiap jalan-jalan. Nah, berbalik dengan Indonesia yang mengkonsumsi judi online yang mungkin terbesar di dunia ya, sekarang semuanya menjadi hancur. PHK di mana-mana, toko-toko sepi, kegiatan ekonomi lesu. Jangankan di mal, untuk di pasar pun masyarakat harus menghitung-hitung kembali. Kalau memang ada belanjaan yang dikurangi, maka harus dikurangi. Dan salah satu penyebab itu adalah judi online. Bahkan menurut data PPATK, menurut Bung Ferry Irwandi tadi, kerugian negara dari judi online ini yang disetorkan mungkin ke Kamboja ya, itu berjumlah kurang lebih 900-an triliun, hampir kuadriliun. Bahkan kalau itu jumlahnya dijadikan barang-barang bangunan, maka bukan hanya satu, namun 2 IKN pun bisa dibuat gitu kata Ferry Irwandi. Nah, mungkin ini bisa menjadi masukan bagi siapapun pihak pemerintah yang mendengar ini. Kalau memang IKN ingin diwujudkan, memang benar-benar serius Indonesia pindah ke ibu kota tersebut, ya mungkin coba diterapkan hal tersebut. Basmi habis judi online. Karena apa? Karena selain daripada moralitas, judi online ini tentu saja salah satu termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Yang Maha Kuasa ya. Sehingga bisa dikatakan tidak ada lagi keberkahan kalau memang masyarakatnya masih mengkonsumsi hal tersebut. Kalau memang bisa saja, insya Allah dan kemungkinan bisa saja terjadi, kalau judi online ini serius untuk dibumi hanguskan, ditiadakan, maka masyarakat Indonesia akan kembali semakin cerdas dan pendapatan negara bisa kembali semestinya sehingga tingkat daya untuk membeli masyarakat itu bisa kembali normal kembali, bahkan lebih royal lagi ya, sehingga para investor tidak lagi ragu untuk menanamkan investasinya di tanah air. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan Ferry Irwandi? Apakah ada satu pemikiran juga yang kurang lebih sama atau bahkan jauh berbeda? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.